Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Romo Hari Antonius Haryanto dari Paroki Bunda Maria. Dan kali pertama saya datang ke tempat ini, yang ternyata kalau ke Basilika itu tidak harus jauh-jauh ke Roma, tetapi di Ciamis ada itu hanya. Bicara soal bacaan-bacaan hari ini itu mengingatkan pengalaman saya. Kalau hari-hari ini kan sudah mulai musim hujan. Kalau musim hujan di waktu kecil itu rasanya seneng banget saya. Karena ada sesuatu yang kemudian membawa saya sukacita. Begitu air hujan datang, saya kemudian akan keluar rumah menyambut dengan sukacita karena bisa main air. Siapa waktu kecil atau waktu gede sampai sekarang suka main hujan? Ya, saya seneng banget. Dan apalagi beberapa ratus meter dari rumah saya itu ada sungai besar, sehingga menjadi tempat kolam renang gratis untuk renang di sungai itu dengan air yang banjir yang banyak itu. Saya senang banget gitu ya. Pada suatu ketika saya pernah renang saat banjir, saat hujan deras. Dan ketika berenang itu gak tahu, saya tidak bisa mengendalikan diri rasanya, mungkin karena arusnya terlalu deras. Kemudian saya tenggelam. Tenggelam itu kan hap gitu kan ya. Jadi minumnya gak tahu berapa liter gitu kan ya. Minum air sungai gitu kan, yang tahu sendiri air sungainya itu kalau hujan warnanya udah gak jernih lagi, tetapi coklat gitu kan. Coklatnya pun udah coklat tanah tua gitu kan. Minum air itu saya tenggelam gitu kan ya. Terus saya sebisa mungkin meraih apapun, dan puji Tuhan pada waktu itu yang kena tangan saya itu batang pisang sehingga saya kemudian bisa terangkat naik kembali. Pada saat itu saya merasakan saya diberi kesempatan kedua untuk hidup. Ketika tenggelam itu rasanya gelap, rasanya panik, rasanya bingung dan sebagainya. Dan setelah kemudian bisa menepi, lemes gitu kan ya. Kayaknya kapok gitu kan ya. Tapi ya beberapa minggu kemudian ya air hujan, banjir datang lagi untuk renang kembali gitu kan ya. Ada kesempatan kedua. Masing-masing dari kita mungkin punya pengalaman gitu kan ya. Rasanya saya hidup ini pernah diberi kesempatan kedua. Kalau bicara dengan orang yang kemudian rindu untuk mendapatkan pengampunan, kalau hari ini bicara soal kemudian pengampunan dosa, orang yang merasa berat dan kemudian meminta pengampunan, itu rasanya kalau diampuni itu diberi kesempatan untuk hidup kedua kali. Ada kesempatan yang kedua. Bagaimana kita menjadi pribadi yang diajak untuk berani mengampuni, yang kadangkala memang tidak mudah. Maka saya mengajak untuk melihat 3 hal penting di dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup dan memberi kesempatan hidup kepada yang lainnya, yakni dengan KMP. K yang pertama, kesabaran tingkat dewa dalam mencintai. Tingkat dewa itu kayak apa ya? Yang kesabarannya itu sudah sabar banget gitu kan ya. Menjadi pribadi yang sabar banget. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat, kita rasanya mungkin mules, muak, marah gitu kan ya. Kalau orang yang kemudian sudah berulang kali salah, datang kepada kita untuk meminta maaf. Mungkin sudah 2 kali saja sudah mengatakan, gak bisa dipercaya ini orang gitu kan ya. Apalagi ketiga, keempat, bahkan di bacaan ini sampai 7 kali datang gitu kan ya. Sudah ilfil, kayaknya udah gak mau percaya lagi deh sama kamu. Tetapi diajak untuk kesabaran tingkat dewa untuk mencintai dan berbelas kasih, bahkan mengampuni. Kalau kita ingat-ingat pengakuan dosa pribadi masing-masing, saya tidak ingin membongkar masing-masing dosanya apa, tetapi kalau kita boleh ingat masing-masing, kalau pengakuan dosa ada kesempatan sakramen tobat, berapa kali sih kita mengulang dosa yang sama dan diakukan di sama? Apakah terus kemudian pastornya marah-marah, kamu gak berkembang, dosanya itu wae gitu kan ya. Gak
kreatif gitu kan ya. Datang lagi dosanya itu lagi, datang lagi itu dosanya lagi. Apakah kemudian Tuhan merasa capek untuk mengampuni? Apakah Tuhan kemudian marah ketika kita datang dengan dosa yang sama? Persis seperti itu juga kita diajak dan diajar. Bagaimana kita juga kemudian diajak untuk sabar tingkat dewa. Ketika ada orang lain yang datang kepada kita, mohon pengampunan seperti itu. K yang pertama, kesabaran tingkat dewa. M yang kedua, mengampuni adalah obat mujarab dalam berdamai. Kesalahan yang dimaafkan, kekerasan yang dibalas kelembutan, penghinaan dibalas pujian akan menghasilkan hidup damai. Mengampuni tidak hanya menyembuhkan dan melegakan orang yang meminta pengampunan, tetapi juga melegakan dan menenangkan diri kita. Kita mungkin kesel, emosi, jengkel, dendam pada orang yang salah pada kita. Apakah untungnya kita bawa kekesalan, kedendaman, emosi itu dalam hidup sehari-hari, membuat hidup kita itu menjadi terhambat, pikiran terbebani, hati gelisah dan tidak plong. Ya, obat mujarab dalam mengampuni adalah dengan berdamai. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tahu lagu itu enggak? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita sudah diajar oleh guru kita bagaimana mengampuni lebih sungguh. Maka kita diajak untuk berani mengampuni. K yang pertama, kesabaran tingkat dewa. M yang kedua, kita diajak untuk mengampuni, obat mujarab dalam berdamai. Dan P yang terakhir, pengampunan tanpa batas. Pengampunan ikhlas tidak membekas, pengampunan tuntas tas. Saya ingat dengan cerita kalau dulu dalam iklan itu ada iklan kalau jatuh sesuatu yang jatuh gitu kan, belum 5 menit gitu ya. Belum 5 menit kalau jatuh, terus kemudian kalau mengatakan belum 5 menit rasanya sah untuk diambil dan dikonsumsi kembali gitu ya. Merasa masih bersih gitu kan ya. Ini kisahnya ini pasangan suami istri. Katakanlah sang suami itu namanya Tono dan kemudian istrinya itu namanya Tini, ya, Tono dan Tini. Ini memang pasangan duet maut gitu kan ya, yang tidak terpisahkan. Mereka Tono dan Tini ini sudah lansia, anak-anaknya sudah besar semua dan sudah mandiri, punya rumah sendiri dan sebagainya. Tinggal kakek nenek Tono dan Tini ini. Sang kakek Tono pagi hari dia kemudian melihat di meja itu ada pisang yang sudah disiapkan oleh istrinya Tini, dan kemudian dia sebagai suami yang menghormati istrinya, dia kemudian mengambil pisang itu untuk dimakan. Dia mengupas pisang itu dan kemudian mau memakannya, tetapi kakek ini ternyata menderita Parkinson, tangannya gemeter gitu kan ya. Ketika dia mau makan itu pisangnya jatuh, terus kemudian dia membungkuk dan mengatakan belum 5 menit sayang, belum 5 menit. Terus kemudian tiba-tiba Tini teriak dari belakang, jangan, sudah kotor, kamu sudah sakit-sakitan masak makan makanan yang kotor, nanti kamu malah tambah sakit, ambil pisang baru masih banyak, buang saja pisang yang sudah jatuh. Kemudian sebagai suami yang taat pada istrinya, Tono mengambil pisang yang baru. Pagi hari berikutnya, biasa pagi dia mengkonsumsi obat tiap hari. Dia mengambil obat dari kotak obat Tono ini, sang kakek. Kemudian dia mulai mengupas obat itu. Dan lagi-lagi ketika dia mau meminum obat karena Parkinsonnya, obat itu jatuh. Dan spontan dia mengatakan, belum 5 menit sayang, harga obat mahal. Dia kemudian membungkuk dan kemudian mau mengambil. Ketika membungkuk mengambil, langsung Tini yang ada di belakang itu teriak, jangan, sudah kotor, buang saja. Obatnya sudah kotor, nanti malah tambah penyakit, ambil yang baru. Sebagai seorang suami yang taat pada istri, dia akhirnya
mengambil obat yang baru. Suami itu taat pada istri ya? Atau istri taat pada suami? Yang benar yang mana? Hah? Yang benar yang saling mentaati kali ya, seimbang gitu ya. Saya cari garis aman aja sih. Saya tidak ingin pulang dari Ciamis kemudian menimbulkan perpecahan dalam keluarga gitu kan ya. Suami dan istri harusnya saling mentaati, saling menghormati seperti itu ya. Pagi hari berikutnya, jadi pagi hari berikutnya terus ya. Pagi hari berikutnya Tono dan Tini ini biasa juga olahraga pagi, mereka jalan-jalan, sudah tua nggak mungkin lari atau nyepeda atau mungkin sprint atau maraton, nggak mungkin ini ya. Mereka jalan-jalan menikmati pagi. Di Ciamis ini masih banyak sawah gitu kan ya. Mereka di pematang sawah gandengan mesra gitu kan ya. Karena Parkinsonnya, pegangannya Tini sang nenek ini terlepas gitu kan ya. Dia terjerembab kemudian masuk ke kubangan di sawah, di lumpur. Spontan kalau ada sesuatu yang jatuh, Tono sang kakek mengatakan belum 5 menit, tetapi dia kalau membungkuk mengatakan belum 5 menit, dia sadar akan ada teriakan mengatakan jangan ambil yang jadi pesannya apa? Kalau mau ngambil baru jatuhin dulu di lumpur gitu. Enggak. Tono tentunya menyayangi istrinya. Dia akan mengangkat dan kemudian membantunya gitu kan ya, menyelamatkan Tini. Maksud saya dengan cerita ini saya mau mengatakan apa? Di hadapan Tuhan tidak mengukur mau 5 menit, mau mengukur 5 jam, 5 hari, 5 minggu, 5 tahun, 50 tahun, Tuhan itu tetap setia untuk menanti pertobatan kita. Tuhan tetap setia untuk kemudian menunggu kita untuk anaknya datang kembali. Dia tidak mengukur waktu, tetapi dia mengukur untuk anaknya datang kembali dengan kerelaan hati. Maka kita diajak juga bagaimana mengampuni itu tanpa batas. Diajak untuk mengampuni, tidak mengukur, sudah 5 kali berbuat salah, sudah 50 kali, sudah 5 tahun, sudah 50 tahun dan sebagainya. Tetapi kita belajar pada Allah. Dia siap kapanpun menanti anaknya kembali. Dan semoga dengan upaya dan usaha ini kita boleh juga sebagai orang-orang yang selalu diberi kesempatan, entah kesempatan hidup kedua kali karena pernah mengalami batas-batas kritis menghadapi kematian dan sebagainya, menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk mengampuni dan sekaligus juga mendoakan bagi mereka. Kalau mereka pernah salah pada kita, kita dengan senang hati dan tanpa batas, saya ampuni kalian yang telah mendahului saya. Dan apabila saya telah melakukan dosa kepada kalian, kami juga mohon ampun daripada kalian. Dan saat ini juga kita diajak, mumpung masih mengalami yang namanya hidup, jangan nambah musuh di dalam hidup ini, tetapi tambahlah teman. Jangan tambah orang kemudian mengalami kegelisahan hidup karena tidak kita ampuni. Mari kita menjadi orang yang cinta damai, dengan rela hati berani mengampuni satu dengan yang lain, supaya hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi sukacita. Dan kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh mendoakan orang-orang yang kita cintai, kita boleh mendoakan orang-orang yang pernah ambil bagian dalam hidup kita. Kalau Santo Yohanes Chrysostomus pernah berpesan, janganlah kita enggan untuk membantu mereka yang telah meninggal dan memberikan doa-doa untuk mereka. Hari ini menjadi bentuk tanggung jawab kita, bentuk kerelaan hati kita, bentuk upaya kita untuk mencintai mereka, mendoakan mereka. Semoga Tuhan memberikan rahmat kedamaian kepada saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.